sekarang kan sangat. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Sherly Puspita, Pak, untuk yang ambil pusat di IPB untuk keluar Bogor gimana ya Pak nasibnya? Apa harus relokasi? Sama kasusnya. Jadi gugus COVID di IPB di Bogor itu sudah mengeluarkan surat bahwa yang bisa ikut di IPB adalah Bogor Raya. Nah berarti nanti daerah yang ada di luar itu sekali lagi silahkan lapor ke pusat UTBK IPB, didata, nanti data dari IPB disampaikan ke LTMT pusat, akan dicari tempat mitra UTBK yang terdekat dengan domisili peserta. Itu Mbak, jadi kembali kebijakannya masih sama. Jangan khawatir, pokoknya tetap harus diupayakan untuk itu. Ya, menambahkan Mbak, jadi adik-adik nggak perlu risau, nggak perlu galau. Ketika saudara tidak ikut di tahap pertama, direlokasi di tahap kedua dengan alasan pandemi COVID-19. Ketika nanti tidak masuk di tahap kedua, masih ada satu tahap lagi, yaitu di tahap ketiga, cadangan. Begitu Mbak. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Veniato. Pak, apakah kita masih wajib cek lokasi ujian secara langsung Pak? Diupayakan tidak, karena masing-masing pusat UTBK sudah membuat denah lokasi. Sudah dipermudah Ya, sehingga anak-anak teman-teman peserta diupayakan untuk cek melalui pusat UTBK itu. Kalaupun harus datang itu tidak masuk gedung, tidak dibolehkan masuk gedung. Nanti di pusat-pusat UTBK di tempat-tempat strategis sudah dipasang denah. Nanti dilihat saja denah itu, jadi tidak. Nah, tetap harus mengikuti protokol COVID yang diterapkan di kampus-kampus. Ini berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak ada pandemi dulu kan ya, dianjurkan kalau untuk tahun cek ya sebelumnya H-1 bisa cek gitu. lokasi sampai ke tempat ruangan, karena ini sekali lagi karena masih sangat kondisial begini, nanti di tempat-tempat strategis di kampus itu sudah dipasang print out lokasi, bahkan beberapa kampus sudah menyediakan peta digital. Jadi mungkin pakai Google Maps saja Ya, dulu Mbak. Google Maps. Jadi misalnya ya tesnya di UNY itu ya insya Allah sudah terdaftar lah. Iya, jangan khawatir. GM, lalu tinggal di, oh ini tempatnya, nanti jalannya ini, kan semua sudah lengkap. Yang prinsip yang paling penting mereka harus memperhitungkan waktu dari domisili akhir menuju itu kira-kira butuh berapa. Iya, jangan mepet-mepet gitu ya Pak ya. Oke, karena juga itu tadi masih ada pengecekan suhu badan dan lain sebagainya betul. Pak ya. Maka perlu waktu karena itu kita mulai pukul 9. Supaya ada waktu untuk mengecek. Khusus di UNJ Mbak, kami punya 6 pintu. Jadi tidak hanya satu pintu, sehingga bisa memudahkan para calon peserta itu tidak terjadi penumpukan dan gerombolan tadi. Apalagi jadwalnya kan pukul 9 ya, 9 sampai pukul 11.15 untuk sesi pertama. Sesi kedua itu pukul 14 sampai 16.15. Jadi masih punya waktu. Ini juga ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Ini ada Muhammad Rinaldi. Pak, banyak teman saya yang pada bingung dan panik soal barcode yang nggak bisa di-scan. Tapi kata teman saya, barcode itu hanya bisa di-scan oleh pihak pelaksana atau LTMPT untuk nomor tempat duduk. Jadi mungkin ada info kejelasan untuk fungsi barcode tersebut. Barcode ya. Ya, jadi begini, barcode itu sebenarnya untuk kepentingan kami. Jadi bukan untuk jadi prinsipnya adik-adik print out saja kartu peserta itu sejelas mungkin foto, nama dan sebagainya. Nanti barcode itu kami yang akan ngecek. Jadi kalau misalkan barcode-nya tidak ada nomornya dan sebagainya tidak usah risau. Yang penting kartu peserta print out di bawah dengan data-data dokumen pendukungnya. Nanti kami akan ngecek berdasarkan itu. Jadi Anda tidak perlu ngecek sendiri keluar, karena nanti info di luaran ada. Nanti kalau nomornya tidak keluar, porsinya tidak dapat, oh tidak, porsi sudah diatur oleh pusat UTBK. Oke. Yang penting untuk selalu rajin mengecek LTMPT Pak ya. Selanjutnya dari Atrium, Pak, UTBK di Surabaya apakah wajib rapid test? Ya, kembali nanti kan prinsip masing-masing daerah memberlakukan. Oleh karena itu adik-adik bisa berkomunikasi dan melihat, mengecek di pusat UTBK itu apa-apa saja yang dipersyaratkan. Jadi masing-masing UTBK dengan kondisi daerah masing-masing juga memberikan persyaratan yang sekiranya nanti penting untuk aktivitas itu. Sekali lagi dikembalikan, seandainya dia dari daerah merah atau hitam atau bahkan oranye tadi itu, segera lapor ke pusat UTBK supaya datanya bisa
masuk. Itu Mbak. Ini kan ya Mbak, ada lokasi-lokasi atau pusat-pusat. Nah pusat-pusat itu kondisinya berbeda-beda. Karena itu ada pusat yang memang ditutup tidak boleh ya oleh gugusnya karena situasinya belum memungkinkan. Tapi di pihak lain, daerah yang lain itu bisa adik-adik kalau selalu berkoordinasi dengan pusat UTBK di kota. Kalau kerja ya silakan ke UNY, ke UGM, ke ISI, ke UPN gitu. Kalau Anda di Bandung ya Bandung, Surabaya dan juga di Surabaya. Jadi intinya adalah itu. Ya. Jadi yang akan menentukan adalah di mana pusat UTBK itu berada. Ya. Terima kasih. Selanjutnya dari Aca. Pak, apakah penilaiannya sistem bobot atau minus ya Pak? Ini juga banyak banget pertanyaan dari soal seputar tes dan juga sistem penilaian ini Pak. Jadi prinsipnya begini, kalau kami tetap berpegang mempertanggungjawabkan. Jadi adik-adik tidak usah risau sistem penilaian, skornya berapa, yang penting siap sebaik mungkin sehingga nanti pada saatnya bisa mengerjakan yang terbaik, insya Allah hasilnya terbaik. Hal-hal yang terkait dengan sistem pemilihan, pembobotan, soalnya berapa dan sebagainya itu nanti tentu tidak akan dibuka secara semuanya open. Jadi tapi prinsipnya LTMPT akan tetap bisa mempertanggungjawabkan sistem penilaian dan sebagainya itu Mbak. Yang prinsip siap saja dengan sebaik-baiknya bisa mengerjakan maksimal, tentu mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal juga. Begitu. Biasanya kerisauan itu adalah adik-adik yang mahasiswa dari dari sosial dan dari IPA. Loh, jurusannya itu beda. Kok tesnya sama kan gitu. Ya, nanti akan melihat di pembobotan. Jadi tes potensi skolastik ini sudah memuat sub-sub ya, seseorang kecenderungan ke MIPA ya atau Saintek, lalu seseorang kecenderungan ke Sosum. Nah, itu sudah ada. Tentu tidak kita buka ya. Nanti ada soal-soal, oh ini mengarahkan untuk yang MIPA, Saintek, ini mengarahkan yang Sosum. Sehingga percaya saja bahwa di antara sekian soal yang ada di TPS itu sudah bisa memprediksi ya, kemampuan baik Saintek maupun Sosum. Gitu ya Mbak ya? Iya, ada 4 subtes dalam TPS. Yang pertama adalah penalaran umum. Yang kedua adalah pemahaman bacaan. Yang ketiga itu pengetahuan umum. Dan yang keempat itu pengetahuan kuantitatif. Sehingga sebagaimana disampaikan Pak Rektor, itu bisa, 4 itu bisa diikuti oleh siapa saja dari bidang IPS atau IPA dan sebagainya. Sekali lagi nggak perlu galau, nggak perlu risau. Banyak-banyak berdoa dan juga Pak ya. Oh, tidak hanya berdoa, berusaha. Berusaha, juga berusaha. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Diana, Pak, saya belum punya KTP atau SIM atau kartu siswa. Yang ada cuma biodata sementara yang diberikan catatan sipil. Karena KTP saya masih dalam proses pembuatan, apakah boleh saya membawa hanya biodata tersebut? Boleh saja. Yang penting berfoto, identitas. ada identitas ya, dan diubahkan ya. Berfoto. Iya. Kartu siswa masih tidak punya. Kakak kan juga ada. Kartu siswa, kartu keluarga, kemudian bahkan kalau mungkin paspor. Prinsipnya begini, di dalam SKL itu ada yang berversi, ada yang ada fotonya, ada. Kalau lulusan tahun 2018-2019 otomatis di ijazah sudah ada fotonya. Nah tahun 2020 karena SKL belum ada fotonya, diharapkan dapat membawa identitas yang berfoto. Bisa paspor, kartu pelajar, kalau KTP SIM belum punya ya kartu pelajar insya Allah sudah punya kan gitu. Prinsipnya yang menegaskan dirinya adalah peserta yang adil itu. Ya, dapat juga membawa kartu KTP sementara. Ketika itu Kecapil dari Pak ya? Bisa dibawa. Baik, selanjutnya dari Sasustra. Maaf Pak mau nanya, pakaian saat melaksanakan UTBK apa ya Pak? Iya, banyak ditanyakan. Prinsip tidak ada aturan khusus dari LTMPT tentang pakaian. Jadi standar saja, sopan, rapi, bersepatu, diupayakan bersepatu tertutup. Tidak boleh bersandal atau bersepatu sandal, jangan menggunakan kaos oblong. Jadi kemarin ada yang tanya, bolehkah pakai gamis Pak? Prinsipnya sopan, rapi, dan
bersepatu. Tentu ukurannya standar saja. Tidak ada kekhususan sebagaimana prinsipnya. Nanti yang penting Anda nyaman dengan pakaian itu, sopan, rapi, dan tidak mengganggu aktivitas saat ujian gitu Mbak. Jadi jangan dipaksakan menggunakan atribut yang nanti malah mengganggu. Yang prinsip standar etika saja.